Gimana? Bisa dimulai? Suara saya pernah terdengar, teman-teman? Aman. Aman ya. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Minggu ya, akan diadakannya follow up tentang fundamental ethical hacking. Nanti materi akan full disampaikan oleh Saudara Virgiawan Segarmata Patabuga, biasa dipanggil oleh Peggy. Untuk sekarang dia menjabat sebagai Ketua Umum Kaliber. Saya sendiri Harena Gagas, biasa dipanggil Nanda. Jabatan saya di divisi internal dan kerjasama. Dan pada hari ini saya hanya sebagai host atau moderator pada acara sore hari ini. Dan tidak lupa juga dalam masih suasana Lebaran ya, tidak lupa kita mengungkapkan bahwasannya minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Jika kami selama 1 tahun sebelumnya terdapat salah ya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama, langsung ke pemateri. Baik, Saudara Vigiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Aman. Oke. Alangkah baiknya, alangkah asiknya nih kalau kita dalam satu forum itu saling menatap atau saling melihat. Jadi mungkin ada baiknya buat teman-teman semuanya agar open cam gitu, biar nanti saling mengenal, biar kita lebih dekat, biar nanti dapat hubungan emosionalnya. Asik, canda emosional. Oke, pertama-tama kita aturkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Tak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para sahabat dan keluarganya. Dan tak lupa pula kita memanjatkan doa untuk saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah berikan kehormatan serta kemuliaan kepada mereka. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin dari kami para fungsionaris Kaliber kepada anggota muda Kaliber semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan follow up tentang ethical hacking fundamental. Nah, di situ ada kata fundamental. Artinya adalah hal-hal dasar yang akan kita bahas pada follow up kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya, terlebih dahulu. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, langsung saja ya. Oke, jadi di sini ada follow up tentang ethical hacking fundamental. Sebelum ke materi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita akan membahas tentang salah satu prinsip daripada ethical hacking ataupun definisi dari ethical hacking itu sendiri, tapi dalam cakupan yang mendasar atau cakupan yang fundamental, belum ke intermediate atau kelanjutan ataupun ke tahap expert. Jadi teman-teman di sini hanya dikenalkan tentang konsep-konsepnya saja dulu, tentang secara definitifnya gitu. Jadi teman-teman ya untuk follow up kali ini belum akan dihadapkan pada
hal-hal teknis. Mungkin nanti di akhir kalau misalnya sekiranya ada kesempatan, nanti saya akan coba demokan, tapi cuma sampai mungkin di tahap-tahap yang ringan saja, biar teman-teman mempunyai gambaran gimana proses hacking itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, follow up kali ini materinya disusun oleh bidang pengembangan dan kompetisi. Ini merupakan salah satu apresiasi saya kepada bidang pengembangan dan kompetisi karena telah menyusun materi ethical hacking fundamental pada follow up kali ini. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah ethical hacking itu sendiri. Jadi, pengertian ethical hacking. Terus yang kedua ada tipe hacker. Di sini ada jenis-jenis hacker. Ketiga ada keamanan, prinsip dalam keamanan itu sendiri. Keempat ada proses hacking atau tahapan dalam melakukan hacking. Dan yang kelima adalah sumber belajar, sumber-sumber gratis dan berbayar. Jadi nanti di poin kelima ini, kawan-kawan sekalian akan diberitahukan tentang sumber literasi yang bisa kawan-kawan coba searching atau coba cari agar nanti skill kawan-kawan akan lebih terasa lagi. Oke, sebelum lanjut ke materi, jadi seperti di follow up pertama saya ingatkan bahwa di sini saya tidak terlalu menganggap diri saya sebagai pemateri karena pada notabene-nya saya sama seperti kawan-kawan tergolong sebagai pelajar pula. Jadi mungkin di sini lebih tepatnya saya adalah seorang fasilitator gitu untuk kawan-kawan. Oke, ini ada yang masuk sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, masuk ke definisi awal dari ethical hacking itu sendiri. Kalau di slide ini itu disebutkan bahwa ethical hacking merupakan proses penetration testing atau pentest atau biasa dikaitkan sebagai white hat hacking, di mana melibatkan beberapa alat dan teknik di mana semua yang dilakukan bersifat legal. Oke. Dari definisi secara sederhana ini dapat kita ketahui bahwa ethical hacking itu dia merupakan proses dari penetration testing itu sendiri. Gitu. Apa sih proses penetration testing itu sendiri? Kalau berdasarkan dari apa yang saya dapat, penetration itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang melibatkan pentest engineer ya kalau dibilang, atau melibatkan para white hat itu untuk mengetes sistem dari perusahaan itu sendiri. Apakah sistem yang digunakan oleh perusahaan itu aman atau tidak? Nah, itu proses penetration testing. Nah, proses penetration testing ini dia biasa dilakukan oleh tadi, yaitu para white hat. Itu. Nah, dalam proses penetration testing ini, tentunya para white hat ini sudah mendapatkan izin dari perusahaan yang akan dites, gitu. Dan mereka akan memakai beberapa teknik yang mereka rasa itu cukup untuk membantu mereka dalam mencari bug-bug atau mencari vulnerability atau kelemahan-kelemahan pada sistem perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya nih kawan-kawan, kalau misalnya nggak izin dulu sama perusahaannya, misalnya kita ambil contoh sederhana nih, kita mau pentest ke websitenya Mabes Polri, misalnya. Nah, tanpa sepengetahuan dari divisi cybercrime atau divisi yang bertanggung jawab pada sistem informasi Mabes Polri. Nah, ketika kawan-kawan melakukan itu dan kawan-kawan diketahui identitasnya, maka kawan-kawan bisa dipidana atau nanti akan dituntut dengan pasal yang kita kenal bersama dengan pasal ITE. Itu. Nah, oke, lanjut ke tipe daripada hacker itu sendiri. Nah, hacker di sini terbagi atas 3 macam, yaitu black hat hacker, white hat hacker, gray hat hacker. Nah, di sini kalau dibilang kita bahas dari awal dulu ya, dari black hat. Ini black hat ini dia kayak red team gitu. Kayak red team kalau biasanya di industri itu dibilang red sama blue team gitu. Jadi ada black sama white hat. Nah, black hat hacker ini dia adalah sekelompok hacker yang mencari keuntungan gitu.
mungkin keuntungan secara material ataupun keuntungan secara ideologis gitu. Nah, secara material itu bisa kita kaitkan dengan keuntungan berupa uang. Tapi secara ideologis itu biasanya dijalankan oleh para aktivis. Itu jadi para hacker ini ada juga para aktivis yang nantinya akan memberikan dampak ideologis terhadap pihak yang diserang. Seperti kalau kita ketahui bersama ada anonim dan sebagainya, anonymous dan sebagainya gitu. Dan sebagainya. Teman-teman, ini penjelasan saya apa ada lag-lag jaringannya atau gimana? Atau lancar? Aman aja, Gi. Aman ya? Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Soalnya ini kita juga kedatangan tamu ya. Ada tamu dari temanku dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta nih, dari Teknik Elektro. Ya, selamat datang lah buat beliau. Nah, kita lanjut. Untuk tadi udah sampai di Black Hat ya. Nah, jadi Black Hat ini adalah sekelompok hacker yang memang mereka itu mengambil keuntungan, memberikan dampak ideologis dan sebagainya. Intinya mereka memberikan kerugian terhadap pihak yang diserang oleh mereka. Nah, itu biasanya dinamakan dengan kalau di industri ya red team lah. Nah, terus yang kedua ini ada white hat hacker. Nah, white hat hacker ini itu yang dia terjun ke dunia industri. Jadi ini adalah perseorangan yang mempunyai skill hacking, tetapi skillnya itu memang dimanfaatkan baik-baik oleh dia di dunia industri. Itu seperti pentest tadi. Nah, mereka itu adalah white hat. Jadi mereka mencari celah keamanan memang untuk industri itu sendiri. Jadi mereka nggak akan memberikan dampak apa-apa. Gitu. Adapun dampak yang diberikan oleh mereka adalah dampak yang akan menguntungkan industri itu sendiri. Kenapa menguntungkan? Karena ketika industri itu mengetahui kelemahan sistem mereka akan memperbaiki sistem tersebut. Dan itu merupakan keuntungan untuk pihak industri sendiri. Nah, kita lanjut yang ketiga, ada yang namanya grey hat hacker. Kenapa sih dinamakan sebagai tim yang abu-abu gitu? Nah, karena kadang-kadang grey hat ini dia bisa menjadi black hat ataupun white hat. Itu mungkin tergantung dari kondisi dari si hacker itu sendiri. Apakah dia saat ini lebih membutuhkan uang atau lebih apa, mungkin dia akan mencari jalan gampangnya menjadi black hat. Atau mungkin kalau dia dapat pekerjaan ya udah jadi white hat gitu. Jadi kayak dia hacker yang labil gitu, nggak akan menetap dia. Jadi pokoknya mana yang sesuai dengan kondisinya, itu yang akan dilakukan sama grey hat hacker ini. Oke, lanjut. Apa penjelasan saya bisa diterima atau mungkin ada sedikit kebingungan? Halo? Bisa, Kak. Aman. Lanjut. Kita lanjut ya berarti ya. Ya. Oke, lanjut. Nah ini, udah ada ternyata. Nah ini black hat hacker. Black hat hacker merupakan individual yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan yang bersifat ilegal untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, terus itu white hat adalah white hat hacker berbanding terbalik dengan black hat hacker karena mereka adalah individual yang menggunakan kemampuan hacking untuk mendapatkan hasil yang baik dan tidak menyalahgunakan kemampuannya. Tuh, nah ini itu grey hat merupakan tas yang menggunakan kemampuan untuk keduanya, yaitu sebagai ofensif untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan sebagai defensif untuk memberikan solusi terhadap celah yang ditemukannya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu tentang keamanan. Nah, di sini ada CAI threat. Mungkin kalau dengar kata CAI itu di otak teman-teman berkaitan dengan Central Intelligence Agency ya, yang punyanya US itu. Tapi di sini CAI yang kita maksud adalah CAI threat yang berkaitan dengan keamanan atau berkaitan dengan safety information. Itu. Jadi apa sih hal-hal yang harus dibutuhkan? Apa sih komponen-komponen yang harus dibutuhkan? Apa sih prinsip-prinsip yang harus diikuti agar nanti informasi atau sistem yang kita punya itu dia aman gitu. Tidak akan bisa diserang atau kalau istilahnya apa ya? Nggak bisa dihack lah bahasa sederhananya. Nah, di sini ini berbanding terbalik ya kalau kita lihat dari apa nih? Kayaknya di sini ada tanda merah. Bentar aku coba yang ini kayaknya bisa.
Nah, ini ada, kok ini ada, bentar. Ya, nggak bisa dihapus. Sorry ya, teman-teman. Dihapus dulu. Oke, jadi kita nggak usah pakai itu aja, pakai ini. Nah, di sini ada availability, ada confidentiality, dan ada integrity. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang CAI, dia itu mulai dari yang ketiga ya, dari poin yang ketiga, yaitu dari C-nya nih, C, confidentiality, terus kedua itu integrity, dan yang terakhir itu adalah availability. Nah, saya di sini akan coba membahas satu persatu. Mungkin nanti kita akan coba mengikuti konsep CAI ini aja. Kalau kita mengikuti dari dari triangle ini ya, dari segitiga ini mungkin akan agak kebingungan. Makanya saya mulainya dari poin ketiga ini. Nah, poin ketiga ini adalah confidentiality. Nah, confidentiality ini merupakan prinsip yang dimana itu untuk menjaga suatu informasi itu kita ada baiknya untuk, ini saya jelaskan secara bahasa itu ya, bahasa yang ringan aja ya. Untuk menjaga informasi ada baiknya kita untuk menjaga hak aksesnya kita. Kalau teman-teman bermain Discord itu ada yang namanya role. Nah, mungkin gambaran confidentiality itu seperti role gitu. Jadi hanya beberapa orang yang memang terkhusus diberikan role atau diberikan akses untuk mengakses informasi tersebut. Gitu. Gunanya apa? Gunanya agar nanti tidak sembarangan orang bisa mengakses itu, dan kalau dibilang informasi itu akan tetap terjaga gitu. Karena orang-orang yang bisa mengakses informasi ini hanyalah orang-orang yang memang diberikan kepercayaan dan diberikan tanggung jawab. Oke, itu tentang confidentiality secara definitif ringannya. Terus yang kedua adalah integrity. Gitu. Nah, integrity ini apa sih kalau dalam bahasa Indonesia ya, integritas. Nah, apa yang perlu diintegritaskan di sini? Yang perlu itu adalah informasinya. Jadi harus ada integritas informasi itu. Jadi kayak apa ya kalau dibilang ini keabsahan dari informasi ini loh. Gitu. Jadi keabsahan, kebenaran dari informasi ini. Jadi informasi yang kita akan ambil itu memang mempunyai value atau nilai yang memang ada gitu. Jadi bukan cuma informasi yang abal-abal gitu, tapi dia memang ada ada value di situ. Nah, untuk integrity ini sendiri mungkin itu berkaitan dengan kualitas dari si datanya yang di dalam, atau berkaitan dengan kualitas dari si informasinya itu sendiri. Nah, terus yang terakhir ada availability, atau tentang keberadaan atau tentang adanya informasi ini gitu. Tapi di sini yang lebih ditekankan oleh si AI Trade ini adalah tentang, kalau dibilang itu fasilitas penunjang agar si informasi ini dapat kita akses gitu. Misalnya contohnya analogi ya, contohnya sederhana ini. Misalnya kita untuk mengakses informasi di Infotek itu kita memerlukan server Infotek gitu. Dalam membangun server Infotek itu ada beberapa komponen yang harus kita penuhi gitu. Seperti mungkin jalur jaringannya dari ISP, servernya sendiri, dan sebagainya lah. Nah, itu. Jadi itu berkaitan dengan availability. Jadi bagaimana kita bisa untuk apa ya kalau dibilang ini, bagaimana kita bisa untuk memberikan gitu, atau bisa mengadakan gitu fasilitas untuk menunjang pengaksesan dari informasi ini. Itu jadi gampangnya ini kita harus ada fasilitas dulu biar informasi ini bisa kita akses. Seperti misalnya kalau nggak ada server di Infotek kan kita nggak bisa akses tuh data-data di Infotek. Jadi harus ada server Infotek sendiri baru kita bisa akses data-data di Infotek itu sendiri. Nah, itu dia 3 prinsip yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan agar informasi itu dia bersifat aman. Nah, untuk sampai saat ini hanya 3 prinsip ini yang dipakai. Astaga, maaf ya. Hanya 3 prinsip ini yang dipakai di dalam
dunia cyber security, dunia developing, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti seiring berkembangnya zaman, akan ada konsep-konsep keamanan yang baru. Itu. Karena kan semakin hari, itu teknologi semakin berkembang ya. Jadi mungkin akan timbul konsep-konsep keamanan yang nantinya akan lebih menunjang gitu untuk safety-nya. Oke, kita lanjut ke proses hacking. Nah, di sini proses hacking itu saya lihatkan dulu ya, ada footprinting, terus ada scanning, terus ada gaining access atau biasa kita bilang dengan attack, terus ada maintaining access, terus ada clearing track gitu. Oke, nah di sini kita mulai dari footprinting dulu. Nah, apa sih footprinting ini? Gitu. Kalau kita baca di sini, footprinting, pada proses footprinting akan dilakukan pengumpulan informasi mengenai target. Umumnya informasi yang dikumpulkan adalah network, host, nomor handphone, IP address. Jadi footprinting ini adalah suatu proses untuk kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, informasi yang memang kita perlukan untuk menyerang suatu sistem. Jadi kita harus memiliki informasinya dulu gitu. Nggak mungkin kita menyerang suatu sistem tapi kita nggak ada informasi tentang sistem itu. Kita nggak tahu IP address-nya berapa, kita nggak tahu port yang terbuka di mana, nggak mungkin akan kita bisa serang. Jadi kita itu ada satu proses yang namanya footprinting, yaitu pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Nah, mungkin itu gambar sederhana dari footprinting. Di sini ada aktif dengan menggunakan tools yang tersedia seperti Nmap untuk scanning, mencari port terbuka. Terus ada pasif dengan mencari data secara online dan mengumpulkan sebanyak-banyak lewat media sosial dan sebagainya. Nah, kalau aktif ini dia memang menggunakan hack tool. Itu hack tool yang disediakan kalau teman-teman buka Kali itu banyak sekali tools-tools yang memang digunakan untuk proses footprinting sendiri. Nanti kami akan coba perlihatkan. Nah, terus di sini yang pasif itu mencari data secara online dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, kemarin itu di grup saya sempat bahas tentang OSINT atau Open Source Intelligence. Nah, mungkin pasif itu dia seperti ini. Jadi teman-teman sekalian itu mencari data tentang suatu sistem atau tentang target melalui Open Source Intelligence ini. Karena Open Source Intelligence ini, dia salah satu, kalau dibilang tools juga enggak, tapi salah satu alat yang digunakan yang bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kita. Gitu. Jadi OSINT ini tuh dia sangat berguna banget tuh untuk memberikan informasi. Gitu. Terus ini ada yang masuk sebentar ya, saya keluar dulu. Oke, jadi udah aktif, udah pasif. Itu kalau aktif dia menggunakan tools, kalau pasif dia mungkin dia melalui komponen lain seperti OSINT. Nah, terus lanjut scanning, gitu. Jadi scanning dapat terbagi menjadi 3 tipe port vulnerability. Oke, nah di sini nggak dijelasin tentang definisi dari scanning itu sendiri. Saya akan mencoba menjelaskan secara ringan saja. Jadi scanning itu adalah suatu proses, kan tadi footprinting mencari informasi ya, gitu. Nah, scanning juga dia termasuk dalam footprinting, gitu. Tapi dalam scanning ini itu ada metode-metode yang dilakukan agar nantinya bisa kita mendapatkan informasi-informasi yang memang kita tuju, gitu. Mungkin kalau kita kasih bayangan ya, footprinting itu dia mencakup secara luas, gitu. Tapi scanning itu dia memang terjulur ke beberapa hal atau dia menjulur ke beberapa hal, gitu. Seperti misalnya port scanning, vulnerability scanning, dan network mapping, gitu. Jadi scanning ini juga di bagian dari footprinting, cuma dia memang di sini kayak udah masuk di proses untuk apa ya kalau dibilang, karena ketika kita melakukan scanning itu kita seperti sudah berkomunikasi dengan target yang kita serang, karena untuk mencari port yang terbuka itu si tools misalnya Nmap ya, dia akan mengirimkan berupa misalnya ping atau misalnya berupa paket data ke target itu, jadi sudah berkomunikasi kalau di proses scanning ini, gitu. Jadi kalau di footprinting mungkin dia cuma mencari secara umum, tapi kalau di scanning ini dia mencari informasi juga, tetapi dia sudah berkomunikasi dengan target itu sendiri, gitu. Ya, sampai sini paham atau mungkin agak kebingungan?
Halo. Agak kebingungan Kak. Oke, kebingungan ya. Ya, yang bertanya ya silakan aja, terus jangan Oke, malu-malu. bingungnya di mana? Ya, yang scanning ini Kak. Oke, jadi yang scanning ya. Oke, jadi kalau misalnya aku pakai bahasa sederhananya aja juga. Soalnya memang aku pun untuk mengerti footprinting sama scanning ini emang dulunya agak lama sih, karena kukira footprinting sama scanning itu beda. Ternyata scanning itu bagian dari footprinting. Ini ada yang masuk bentar ya. Kin Ace. Wow, siapa nih Kin Ace? Oke. Nah, ini tadi. Oke, jadi tadi ada yang bilang bingungnya di scanning. Nah, jadi scanning ini itu ibaratnya kita punya, aku gambar aja nggak apa-apa ya. Ini target, ini kita, ini internet. Nah, dan ini ada internet yang memang terluar juga. Gitu, ini internet luar. Iya, sama juga sih, tapi nanti kita kasih ini internet juga. Ini kita, ini target. Gitu. Jadi kalau footprinting itu kita mencari informasi ya. Nah, di footprinting itu kan ada aktif sama pasif. Nah, mungkin kalau aktifnya dia akan melalui tool. Jadi kita di sini menggunakan tool, ini anggap aja toolnya. Gitu. Kalau pasif dia akan menggunakan mungkin OSINT. Gitu. Dia akan menggunakan OSINT. Nah, OSINT ini dia akan mencari di dunia luar gitu. Nggak akan langsung berkomunikasi dengan target. Dia akan langsung mencari ke dunia luar. Ini DL lah, dunia luar. Ke internet luar lah, begitu. Tetapi kalau udah proses scanning yang di situ menggunakan Nmap, kita akan berkomunikasi dengan target. Dengan caranya kan ini udah dua public ya, public. Jadi kita akan ke internet secara secara world ya, kalau dibilang tuh secara luas. Nah, dari internet ini kita berkomunikasi dengan target. Nah, ini targetnya. Gitu. Kenapa dia berkomunikasi dengan target? Karena di sini dia mencari port yang terbuka. Gitu. Dia mencari port yang terbuka. Jadi dia di sini mengirimkan paket-paket data begitu, dia kirimkan lewat di sini sampai di sini. Nah, dari sini dia akan mendapatkan feedback lagi. Dia akan mendapatkan feedback lagi. Dia akan memberikan informasi bahwa ternyata ini loh port-port yang aku buka gitu, yang bisa kalian akses. Gitu. Jadi seperti itu kalau scanning. Jadi dia lebih menjulur ke komunikasi antara kita sebagai attacking sama target. Tuh. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini gimana nih kembalinya? Loh, ini nggak bisa kembali kan? Oke, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, aku akan berkomunikasi dengan targetku. Targetku itu misalnya Infotech. Nah, ketika kita menekan Enter, nah, kita sudah menghubungi si mesinnya atau si servernya dari Infotech itu. Jadi ada hubungan gitu. Jadi akan terjadi dua hubungan, dua lalu lintas data. Gitu. Misalnya kita ping ke Google. Nah, ini terjadi dua lalu lintas data gitu. Jadi proses scanning itu dia melibatkan kita sebagai attacking sama target itu. Jadi ini kita akan berkomunikasi dengan target. Nah, kalau footprinting itu dia mencari informasi, mungkin kalau footprinting ini termasuk semua dalam footprinting ya. Cari informasinya, semua ini termasuk dalam footprinting. Gitu. Nah, tapi dalam scanning itu cuma ini. Karena dia harus berkomunikasi dengan targetnya. Kurang lebih seperti itu. Itu. Apa masih bingung? Paham Kak. Oke. Udah aman ya?
Aman Kak, terima kasih Kak. Nggak bisa dihapus. Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk port scanning. Scanning dalam bentuk mencari port yang terbuka, vulnerability untuk mencari kerentanannya, network mapping untuk mencari routers, firewall, informasi mengenai server host, dan menggunakan aplikasi seperti port scanner, bisa mereka gunakan mmap atau net discover, dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses scanning. Kita lanjut ke gaining access atau attacking. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan informasi tentang port yang terbuka, nah itu kita masuk ke namanya proses attack atau proses menyerang. Gitu. Nah, proses menyerang ini melibatkan tools-tools juga. Nah, dalam proses penyerangan ini biasanya kalau yang saya pernah lakukan itu menggunakan Metasploit. Gitu. Nah, dalam attacking ini apa sih yang dicari? Apa sih yang diserang? Kan tadi banyak port yang terbuka, apa sih yang diserang? Nah, yang diserang itu adalah si servernya sendiri atau si mesinnya. Gitu. Jadi, kebanyakan orang kalau menyerang itu dia mencari root-nya. Gitu. Pernah dengar root nggak? Pernah pastilah. Pernah ya. Root-nya. Jadi orang akan mencari, atau kalau bisa kita bilang dengan bahasa umum itu admin. Hak adminnya. Tapi root itu yang paling tertinggi, tapi ada beberapa, kan admin ada banyak yang bisa banyak. Tapi biasanya orang cari rootnya. Gitu. Nah, jadi kita itu mencari hak adminnya gitu. Kita mencari mungkin dari mulai username-nya sampai password-nya. Gitu. Biasakan kalau misalnya di website itu ada yang satu website memang khusus untuk diakses publik, sama satu website atau sub website-nya yang memang khusus untuk diakses sama adminnya. Nah, biasanya yang diserang itu tuh buat cari hak adminnya gitu, atau buat cari username sama password-nya. Kenapa mereka mencari username sama password? Karena itu adalah hal yang bisa menyebabkan mereka untuk masuk ke dalam sistem itu. Gitu. Kayak kalau misalnya sederhananya kayak biasanya nih ada yang bilang tolong cariin itu dong, tolong hack IG ku dong, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin ini termasuk ya untuk mencari username sama passwordnya gitu. Jadi kalau dibilang dalam proses attacking ini gimana ya? Kalau mungkin dalam gambaran orang banyak itu kita langsung merusak suatu sistem. Enggak gitu kalau attacking. Attacking itu kalau secara umumnya ya ini untuk mencari hak adminnya. Ketika kita sudah mendapatkan hak admin, kita udah bisa masuk ke sistemnya. Kalau dianalogikan atau kita cari persamaan ya, jadi analogi itu kayak persamaannya gitu. Kalau kita cari persamaan itu kayak kita mencari kuncinya gitu. Ketika kita udah dapat kuncinya, baru kita bisa masuk ke ruangan. Nah, mungkin seperti itu untuk proses dari attacking-nya. Biasanya mereka menggunakan metode Metasploit dan lain-lain. Gitu. Oke, ini untuk attacking ada pertanyaan atau kurang dimengerti atau gimana? Aman ya? Halo? Aman. Oke, aman kayaknya nih. Lanjut. Oke, terus ada maintaining access. Nah, kalau maintaining access ini, ketika kita sudah masuk ke dalam sistem itu, kita kayak akan buat, kalau kawan-kawan pernah dengar tuh, dia kayak backdoor. Ya, memang backdoor. Gitu. Jadi, backdoor itu sebagai mirroring-nya, sebagai apa ya kalau dibilang. Mereka ada satu sistem, kayak gimana ya kalau dibilang nih, kayak misalnya WhatsApp gitu loh. Jadi, misalnya WhatsApp teman-teman, terus ada yang bisa ngeliatin WhatsApp teman-teman, gitu. Kayak di backdoor gitu loh. Jadi, atau misalnya si attacker itu dia pasang backdoor di handphonenya kawan-kawan. Jadi, aplikasi apapun atau atau gerakan apapun yang kawan-kawan lakukan di handphone itu mereka bisa tahu. Gitu. Nah, kayak itu backdoor. Atau misalnya kalau gitu, kita, kenapa? Kayak di mirror gitu, Kakak. Iya, kayak di mirror. Nah, kalau kita cari contoh tuh seperti ini nih. Saya coba itu ya. Kayak misalnya kita menggunakan strcpy.
Kalau untuk teman-teman 2019 udah tahu lah ini STR. Bukan string copy ya, salah aku. SCR CPY screen copy. Nah, jadi kayak gini nih backdoor. Jadi teman-teman tuh bisa kayak gimana ya? Misalnya nih kalau teman-teman mau buat backdoor secara sederhana tanpa proses attack itu ya teman-teman pakai SCR CPY gitu. Jadi tampilan handphone teman-teman tuh bisa ditampilkan di laptop. Tuh, kayak di mirroring gitulah. Nah, tuh screen copy kalau dikasih sederhananya. Kayak gitu. Oke, untuk backdoor udah tahu ya, atau masih kurang paham? Oke, itu untuk proses backdoor. Nah, backdoor ini cara mereka masukkan tuh biasanya dengan memasukkan trojan atau sejenis malware dan sebagainya lah. Itu untuk backdoor. Nah, ini di maintaining access. Nah, terus ada yang kelima, clearing track. Gitu. Kalau di sini kita baca definisinya, hal ini berhubungan secara langsung dengan maintaining access dengan cara menghapus, modifikasi ataupun merusak corrupting data file seperti log access dan sebagainya. Nah, jadi setelah di backdoor itu biasanya hacker itu dia langsung merusak sistem yang ada di dalam atau misalnya susunan file yang ada di dalam. Gitu. Jadi si hacker itu dia merusak file yang ada di dalam mesin target itu. Gitu, atau ya macam-macam lah dibuat sama dia gitu semaunya. Kalau misalnya teman-teman biasa lihat ada berita misalnya website DPR RI misalnya, terus teman-teman misalnya buka website DPR itu, nah tiba-tiba itu tampilannya bukan tampilan dari DPR, tapi misalnya tampilannya itu hacked by sekian-sekian, hacked by ini, hacked by itu, atau misalnya dari tim ini, dari tim itu. Nah, itu dia udah masuk ke dalam tahap clearing track. Jadi udah dirusak susunan websitenya sama si hacker itu, gitu. Nah, itu dia tadi tahapan-tahapan dalam hacking. Jadi tahapan-tahapan dalam hacking itu dia nggak sesederhana teman-teman, tak langsung misalnya tahu websitenya langsung di-attack dan sebagainya. Nggak. Jadi untuk melakukan proses hacking itu ada tahapan-tahapannya. Seperti footprinting, scanning, gaining access, maintaining, dan clearing track. Seperti itu tahapannya. Nah, ini karena proses hacking ini memang awalnya agak membingungkan ya. Saya pun dulu belajar ini itu agak membingungkan juga. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya gitu, biar nanti bisa diperjelas. Karena saya pun merasa penjelasan saya ini agak belepotan gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk proses hacking sendiri? Halo? Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau gini, Mas Egi. Ya. Tadi ada penjelasan bahwasannya apa sih website DPR kalau kita lagi apa sih website-nya lagi diserang. Nah, maka tampilan dikitnya berubah. Nah, mungkin Mas Egi bisa menjelaskan si website itu bisa kena hack itu runtunannya itu gimana sih? Sepengetahuan Mas Egi seperti itu. Mungkin kita langsung itu aja ya, langsung kalau dibilang minimal praktik lah. Karena di sini saya nggak full melakukan hacking, tapi cuma mungkin menggambarkan kepada kawan-kawan gimana sih sampai website itu bisa berubah gitu tampilannya. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Mas Ananda ya. Oke, jadi misalnya ini saya udah ada satu website lokal yang saya buat sendiri. Nah, website lokal tuh ini. Ini website lokal saya. Oops. Oke, langsung advance aja. Nah, ini website lokal saya. Gitu. Nah, kalau lihat di sini teman-teman bisa lihat itu ada domainnya di sini. Nah, gimana sih sampai saya bisa merubah tampilan dari website saya ini? Gitu. Ini langsung merubah aja ya, kita nggak usah bicara tentang secara teknis kenapa sih bisa dibuka di sini, kenapa sih ini IP-nya berapa gitu atau sebagainya. Kita langsung
ke bagaimana si tampilan website ini itu bisa dirubah. Nah, untuk file dari website saya sendiri ini saya simpan pada others location, komputer, variabel, www. Nah, ini saya simpan di sini, egypatabuka.com. Itu. Nah, di sini itu ada yang namanya indeks HTML. Indeks HTML. Gitu. Nah, biasanya seorang hacker ini dia akan menghapus file indeks HTML yang ada pada website atau pada mesin targetnya. Gitu. Jadi dia akan menghapus ini semua, akan diganti sama yang punyanya dia. Misalnya kita ambil contoh sederhana, ini praktikumku kemarin. Ini aja lah. Oke, ini aja. Ini pindah dulu backup. Oke, pindah di sini, terus yang ini pindah di sini dengan nama rename index. Oke. Ini juga bisa indeks HTML, bisa indeks PHP, bisa, karena PHP dan HTML itu kayak bisa digabungkan gitu loh. Jadi bisa PHP, bisa HTML. Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjutnya untuk semester 2 ini mungkin akan bisa belajar di semester 4 gitu. Kalau teman-teman semester 4 pasti udah tahu lah tentang ini. Ini kan di praktikum. Nah, ini kita coba save. Dan kita coba lagi akses ke websitenya saya tadi. Apakah masih sama atau enggak? Bismillah, insya Allah nggak sama. Nah, ternyata udah berubah dengan domain yang sama. Coba lihat, dengan domain yang sama sudah berubah isi websitenya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah hacker melakukan tindakan untuk merubah tampilan suatu website. Gitu, dengan merubah file indeksnya. Tuh, ini udah berubah nih. Oke, mungkin contoh sederhananya seperti itu. Oke, gimana? Apa masih kebingungan? Kalau ada yang ingin bertanya aja ya, nggak apa-apa. Kita di sini diskusi kita dua arah. Saya di sini juga sebagai fasilitator. Jadi kalau kita berdiskusi ya silahkan aja gitu. Karena saya pun di sini menjelaskan ya tidak luput dari kesalahan. Asik. Nggak usah malu-malu, soalnya kan Nggak usah malu. biar kalian juga tahu ke depannya gimana. Ada gambaran nanti kalau Iya, mau ngambil jaringan tuh gimana. Itu. Nah, itu untuk tadi masuk ke materi proses hacking. Nah, mungkin kita lanjut ke materi yang terakhir, ada sumber belajar hacking. Nah, untuk teman-teman nih, yang pengen belajar hacking, itu bisa tuh dari otodidak, atau mungkin dari punyanya Pak Ono, atau mungkin dari platform-platform lain. Ini seperti salah satu fungsio kita nih, yang terkenal Al-Mul Karom, Bang Rizal. Mana Bang Rizal nih? Coba Bang Rizal, suaranya mana nih? Open cam Bang Rizal. Monggo. Nah, Mas Rizal ini dia belajarnya itu kalau dibilang ya otodidak juga, banyak cari referensi. Itu sampai sekarang tuh jago banget, malah lebih jago dari aku. Aku pun insecure memberikan materi ini karena merasa nggak pantas gitu, karena ada beliau. Asik. Sip. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar, ini ada pertama sumber belajar hacking atau literasi lah kalau kita bilang, itu ada otodidak. Nah, otodidak ini ada sumber terbuka sama ada tutorial YouTube. Kalau sumber terbuka ini itu lebih ke artikel-artikel gitu. Jadi teman-teman cari artikel-artikelnya. Nah, terus ini ada Docenter. Biasanya Pak Ono ini dia bahas sesuatu yang memang berhubungan sama cyber security. Itu lebih banyak dibahas sama Pak Ono ini. Kalau saya kasih lihat, mungkin kayak ini. Kemarin tuh udah pernah dibahas si Ono Center. Nah, jadi seperti ini. Ono Center, ini e-learning-nya Pak Ono.
Nah, ini e-learningnya. Jadi kawan-kawan nih kalau belajar di sini gratis. Gitu. Ini kuliah learning rakyat nih banyak banget nih. Kalau saya coba masuk, kalau bisa masuk ya. Kemarin, oh ya masih bisa. Itu di sini materinya mana ya kemarin? Kok lupa? My home, my packs. My courses. Ini banyak nih materinya nih. Ada computational thinking, iOS, cyber security, data engineer, cloud, sampai cloud loh. Internet safety, IPv, ini berkaitan semua dengan cyber security sih. Raspberry Pi, ini streaming, cyber security, jargon. Kalau cyber security kalau kita buka, itu banyak banget. Itu ada advanced routing, intro hacking, nih ada intro hacking nih. Ini banyak banget nih. Ini LMS-nya Pak Ono. Itu kalau UMM juga kemarin pakai LMS. Karena LMS itu memang sumber terbuka. Ini LMS-nya Pak Ono. Jadi materi-materinya di sini semua lengkap. Cuma tergantung dari kawan-kawan gitu. Ada niat nggak buat belajar? Karena memang kalau belajar ini nggak diutamain tampilannya, kenyamanannya, tapi memang apa sih atau manfaat dari tulisan-tulisannya Pak Ono ini. Karena kalau misalnya ambil contoh ya, kita ambil contoh tuh model kuliahnya Pak Ono kayak gini. Misalnya intro hacking, misalnya etika hacker, itu dia langsung arahin ke itunya dia, ke wikinya dia. Nah ini, kayak gini nih model-modelnya. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau belajar atau enggak. Nah itu dari Pak Ono. Dia juga punya YouTube. Ono. Ini YouTube-nya Pak Ono. Gitu. Nah lanjut setelah platformnya Pak Ono. Di sini kita ada Cyber Army Academy sama Hack the Box. Ini kalau udah yang bahasa-bahasa apa kalau dibilang ya, bahasa-bahasa itulah, bahasa-bahasa Inggris itu udah Hack the Box, udah banyak lah websitenya. Itu tergantung dari itunya kawan-kawan, hegemoni lah kalau dibilang tuh. Kalau Cyber Army itu websitenya ini, Cyber Army Academy. Nah ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Itu kalau saya coba punya akun saya dulu. Oh ini, nah ini kelas saya, ini baru 2 sih kelas saya ini. Beranda, mana nih kelas-kelasnya? Nah ini kelas-kelas, ini ada per modul juga ada per kelas. Ada modul yang gratis, ada modul yang berbayar. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini kalau teman-teman mau ya ambil yang gratis-gratis dulu. Kalau yang berbayar ya kayak gini-gini. Hacking and Threat Agent gitu. Ini kelasnya juga ada kalau cuma mau ambil kelas. Tuh, itu untuk Cyber Army. Terus ada Hack the Box. Hack the Box. Nah, Hack the Box ini lebih ke CTF. Kalau nggak salah ya Mas Rizal ya, lebih ke CTF ya. Mana nih Mas Rizal nih? Hilang. Ya, iya. Ya. Cia. Aduh, kok error, bodo amat. Ya pokoknya seperti itulah. Itu Hack the Box. Jadi teman-teman kalau mau belajar itu ya itu website-websitenya. Nah, tetapi ada satu hal penting nih untuk belajar hacking. Teman-teman nggak akan bisa belajar secara keseluruhan kalau teman-teman nggak ada bukan komunitas, tapi satu circle yang memang sama gitu. Jadi teman-teman tuh harus cari circle yang memang ada kemauan untuk belajar hacking gitu. Karena belajar hacking ini ya kadang-kadang juga karena udah pikirnya, aduh kok ini ribet banget, kok ini kayak gini. Kadang-kadang ya langsung jenuh. Tapi barangkali kalau misalnya dengan teman-teman yang lain, misalnya teman-teman kawan-kawan kan yang lain tuh, itu ya mungkin, loh ini gimana nih, aku udah stuck di sini. Nah, nanya ke dia nih, oh caranya kayak gini. Nah, jadi teman-teman tuh harus butuh satu lingkaran, tuh satu circle yang memang sama-sama mau belajar hacking. Nah, seperti contohnya ya kayak Kaliber ini, gitu. Kan di sini orang-orangnya suka belajar itunya semua ya, tentang ya dunia bawah tanah lah, kalau dibilang. Nah, di sini kenapa follow up kali ini kita jelasinnya cuma hal-hal fundamental, karena tadi udah dijelasinnya kita cuma untuk
penjelasan secara deskriptif. Untuk penjelasan secara teknis nanti, untuk gimana sih cara hacking atau tutorial atau demonya itu nanti akan ada di follow up selanjutnya. Gitu. Jadi sekedar info buat teman-teman, follow up ini itu mungkin setiap bulan akan dijalankan 2 kali gitu. Akan ada 2 kali follow up setiap bulan. Nah, harapan kami dari Fungsio sendiri yang mengadakan, kami berharap teman-teman sekalian itu ya mengikuti follow up ini. Karena nanti dari absensi follow up yang nanti dibagiin from-nya ke teman-teman, itu nanti dari kami akan menilai gitu. Jadi siapa aja sih yang pantas untuk mendapatkan atau untuk masuk ke anggota penuh. Itu karena sesuai dengan konstitusinya Kaliber, itu terbagi 2 keanggotaan, anggota biasa sama anggota penuh. Gitu. Kalau anggota biasa atau anggota muda ya dibilang ya, itu ya cuma ikut kegiatan-kegiatan Kaliber, tapi untuk hak memakai atribut dan sebagainya itu tidak ada, atau hak untuk mewakili sebagai delegasi itu nggak ada. Tapi kalau untuk anggota penuh semua itu diadakan, malah diprioritaskan gitu. Jadi harapan kami teman-teman ya adalah inisiatif untuk aktif biar nanti bisa masuk ke anggota penuh, dan ketika menjadi anggota penuh kami bisa totalitas untuk memberikan semuanya ke kawan-kawan gitu. Nah, mungkin itu ya dari saya tentang materi-materi yang singkat, padat, jelas ini. Ya, mungkin ada yang kurang jelas juga. Saya kembalikan ke moderator. Wih, moderatornya hilang. Moderator. Ya. Nan. Oh iya, mohon maaf tadi datangmu. Jadi bagaimana para teman-teman semua, ada yang ingin bertanya atau ada kendala seperti apa dalam pemahaman materi untuk sore kali ini? Kalau memang sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di PC abangnya, masnya ini bagaimana? Saya ingin belajar ini mas, saya ingin kayak gini nih mulai. Santai aja gitu. Enjoy aja, udah kayak kenal lama lah gitu kan. Ya. Ya udah kenal lama, nyaman, terus tinggal, aduh kasihan ya. Asik. Oke, izin masuk ya moderator, mungkin ada tambahan sedikit tentang Kaliber gitu ya, bagi teman-teman yang baru bergabung pada sore hari ini. Jadi sedikit penjelasan itu untuk dari Kaliber sendiri. Jadi di Kaliber itu ada filosofi yang kita pegang, asik, filosofi mulai lagi nih. Jadi di Kaliber itu kita menganggap semuanya itu adalah kawan. Jadi di kita itu nggak ada senioritas, nggak ada kakak, nggak ada adik kelas. Jadi di kita itu semua kawan. Nah, yang kami harapkan dari filosofi yang kami tanamkan itu nanti akan ada keluarga-keluarga yang saling peduli gitu, atau orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap komunitas ini. Gitu. Jadi teman-teman yang gabung sekarang ini ya nggak usah sungkan ya banyak gitu. Ini pun rekan-rekan fungsionaris nih, wah mereka welcome banget. Malah Mas Ananda ini sebenarnya yang paling heboh, cuma dia yang baik. Nanti kalau ketemu langsung kaget kalian nanti. Karena mental kan. Kira ada yang bertanya tentang tadi? Langsung aja. Atau masih bingung? Mas, aku bingung mas dari awal sampai akhir. Nggak apa-apa, tak jelasin lagi. Biasanya Ian nih nanya nih, mana Ian? Ini mungkin kalian untuk mempelajari bisa ya, nggak harus lewat apa namanya Linux, alat Windows juga bisa. Jadi di Cyber Academy tadi kemarin saya sudah sempat ngambil beberapa kelas. Nah, saya penasaran tuh sama kelas Nmap. Kalau di artikel lain kan dia memang di Linux ya, tapi kalau di Cyber Academy dia pakai Nmap-nya tuh di Windows, jadi pakai aplikasi. Nah, kalian tuh bisa download di situ. Nanti cari-cari aja. Kalau di Cyber Academy kan bayar tuh, sebenarnya tutorialnya banyak di YouTube tuh, gimana cara penggunaan Nmap di Windows tuh seperti apa, port scanning, nanti port yang terbuka gitu. Dan gunanya Nmap juga itu bukan hanya untuk itu saja. Jadi misalnya nih kalian pernah yang ngirim
ngirim pesan atau gambar lewat email, nah, terus ngadet, kadang gagal balik lagi, ini kenapa tuh sekarang RTO. Nah, jadi nmap itu gunanya seperti itu juga, jadi kita ngirim paket data terus dicek apakah data ini lancar terkirim atau tidak, seperti itu. Kalau ada beberapa kendala di tengah jalan atau si portnya itu terputus, maka dia akan ngirim sinyal feedback ada masalah di port ini, seperti itu. Maaf ya, ada suara burung ini, emang lagi di alam. Burungnya siapa yang bersuara teman? Aduh, burung tetangga. Gitu sih, oke? Nah mungkin teman-teman nih ekspektasinya itu nanti bahwa saya itu melakukan satu demo itu loh, demo hacking gitu. Demo kecil-kecilan mungkin bisa ya. Tapi kita coba dulu nih mesinnya aktif apa enggak. Soalnya kemarin dicoba mesinnya nggak bisa. Atau mungkin Mas Ananda ya, Ananda Rizaldi ini bisa mendemokan. Gimana Rizal, bisa nggak? Belum. Oh, belum. Masih di rumah kan? Ya Iya. siap suhu, Atau siap. mungkin nanti Mas Rizal mungkin bikin video sendiri ya, Iya. kecil-kecilan aja untuk di-share teman-teman. Gini loh, CTF apa sih, terus kayak gini ya gimana gitu ya. Boleh kayaknya ntar Tutorial beberapa gitu. minggu lagi mau ku bahas itu yang ini CTF yang waktu itu. Oh, Oke, terus kemarin juga udah boleh tuh. Kak, mau tanya dong. iya Oh siap iya, siap. silakan. Kan file index.html-nya kan ada di file kita. Terus gimana caranya hacker tuh bisa dapat file index.html? Kenapa tadi file index HTML-nya? Kan yang kalau dari aku ya sebagai yang kayak baru banget nih belajar tentang hacker. Kan kalau file index HTML itu kan yang punya cuma kita nih. Nah, itu gimana sih caranya kayak hacker tuh tahu kalau misalnya file index.html-nya DPR RI itu seperti ini loh. Nah, terus ntar diubah kayak apa yang dia mau. Itu gimana sih mereka taunya? Oke. Jadi sebelumnya tadi kan dibilang sama Mbak Aul bahwa yang punya file index itu mungkin cuma di mesinnya kita ya yang ada. Jadi gimana sih si hacker itu pertama bisa mengakses sama bisa merubah. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Aul ya. Iya. Oke, jadi yang pertama kan file indeksnya berada di mesinnya kita. Kalau kita bilang secara sederhana komputernya kita. Itu bilang secara sederhana komputernya kita. Nah, gimana sih si hacker itu dia bisa mengakses si file HTML kita? Nah, itu ada kaitannya dengan yang tadi. Masuk ke proses, kalau nggak salah, attacking. Gitu. Jadi, ketika dia menetek, dia kan mencari admin. Dia mencari username dan mencari password dari mesin itu. Itu kalau dibilang kan biasa kalau kita sebelum masuk Windows tuh dia minta password ya biasanya. Nah, kayak gitulah analoginya. Gitu. Jadi si attacker ini dia mencari si username sama password untuk masuk ke mesinnya kita. Kalau saya itu kayaknya bentar ya. Saya perlihatkan dulu salah satu contoh mesin yang dipakai di web. Victim Ubuntu server 2 lah. Oke, ini agak lama. Loh. Ya. ISO. Force quit. Aborted star. Nggak bisa kayaknya. Oke, coba kita ini. Oke, guys, virtual boxku bermasalah. Bentar ya. Coba force quit dulu. Aduh, kok aborted. Kalau dibuat yang baru, atau ini aja lah. Kan dilihatin cuma proses masuknya.
Ya rusak nih filenya. Oke, kayaknya nggak bisa. Jadi nanti si username sama password tadi itu yang akan dicari sama hacker tadi. Nah, ketika dia mendapatkan username sama password, dia bisa masuk ke mesinnya kita. Nah, itu salah satu skema yang dilakukan oleh hacker untuk mengganti si file index HTML tadi. Nah, tadi yang berkaitan dengan file index HTML, gimana sih dia bisa mengubahnya itu? Gimana sih dia bisa tahu? Nah, karena kenapa semua itu langsung menuju ke file index.html atau .php? Karena browser secara default itu diatur untuk membaca yang namanya file index.html. Jadi dimanapun kita berada, browser itu dia diatur secara default untuk membaca file index.html. Makanya itu file index itu menjadi salah satu target utama si hacker itu. Jadi seperti itu skemanya. Kakak. Nah, mungkin tampilannya akan seperti ini nih. Tampilannya akan seperti ini kalau kita menggunakan mesinnya itu Ubuntu server, kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini-gini lah. Tuh. Misalnya, kayak gini-gini lah. Nanti tampilannya. Nah, nanti di sini akan muncul itu, apa namanya? File index. Kalau kita mungkin agak sedikit membingungkan ya, tapi kalau teman-teman udah ngerti konsep tentang gimana web itu bisa aktif, dan teman-teman mengerti tentang struktur IP, itu bisa gampang kok buat mengertinya. Kayak misalnya di backup ini, kita open terminal. Nah, nanti kayak gini. Nah, biasanya file yang akan di-attack sama hacker itu yang ini, index.html. Itu kan dia udah masuk nih, udah masuk ke komputernya, gitu, udah masuk ke mesinnya. Itu ketika dia udah masuk, nah dia akan cari ini dan akan diganti sama dia. Nah, digantinya itu mungkin pakai nano atau pakai gedit. Misalnya kalau pakai nano tuh index.html. Nah, akan seperti ini, diganti sama dia. Gitu. Ininya strukturnya. Oke, mungkin seperti itu. Atau penjelasan, aku takut penjelasanku ini membingungkan gitu. Nah, mungkin teman-teman sebelum mempelajari hacking dalam website, mungkin bisa mempelajari bagaimana website itu terbentuk atau dibuat. Nah, nanti Ya, bisa tahu iya. tuh dasarnya si website itu bagaimana. Strukturnya website. Ini apalagi kayaknya ya kayak kemarin tuh itu ada beberapa teman-teman juga yang bilang ada yang mereka udah jago di DevOps gitu, itu mungkin bisa kasih lah sedikit ilmu ke teman-teman yang lain gitu. Ada yang jago di CTF kayak yang terhormat nih Bang Rizal. Oke, yo mungkin itu aja ya. Gimana? Saudara Egy, sudah cukup penyampaiannya? Oh, mungkin teman-teman ada closing statement ya. mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa segera kami tutup dan dilanjutkan dulu oleh Saudara Egy. Monggo. Oke, untuk closing statement yang terakhir bahwa yang pertama sudah saya tekankan di awal, follow up kali ini hanya menjelaskan tentang hal-hal mendasar tentang ethical hacking gitu. Dan ini ada pengertian dari ethical hacking sendiri, yaitu merupakan salah satu bagian dari pentester itu. Dan gimana sih ethical hacking itu adalah etika seorang hacker untuk dia melakukan hacking gitu. Nah, kalau etika itu berarti kita berbicara tentang prosedur. Nah, kalau berbicara tentang prosedur di dunia hacking itu, nanti kita akan mendapatkan tentang proses-proses kita melakukan hacking gitu. Nah, proses-proses kita melakukan hacking itu ada footprinting, ada scanning, ada apa nih, gaining access, maintaining access, sama clearing track.
Nah, seperti itu dalam tahapan untuk kita melakukan hacking. Tapi sebelum kawan-kawan melakukan hacking itu, diharapkan kawan-kawan untuk mengerti tentang bagaimana website itu dibangun, itu bagaimana cara kita membangun website, bagaimana struktur dari IP, itu bagaimana cara mesin atau cara server bekerja. Mungkin itu yang perlu saya jelaskan. Dan mungkin kata-kata penutupan yang terakhir adalah ketika kawan-kawan belajar itu ya kawan-kawan harus bersungguh-sungguh dalam belajar, karena tidak akan ada orang yang peduli kepada kawan-kawan untuk menyuarakan atau untuk apa ya kalau dibilang mengingatkan kawan-kawan untuk belajar. Jadi belajar itu ya hanya ada di diri kawan-kawan sendiri. Kalau kawan-kawan mau belajar ya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Karena kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak dapat banyak informasi, ya itu kita akan berada di posisi itu terus. Jadi yang diharapkan adalah kawan-kawan tetap belajar, tetap mencari circle yang bagus, biar nanti terciptanya suasana yang betul-betul mendukung kegiatan belajar dari kawan-kawan itu sendiri. Mungkin itu closing statement dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Sananda. Ya, baik, cukup ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk menghadiri acara follow up. Ya, mungkin sederhana dan sangat minim fasilitas ya. Dan Dokumentasi. Mungkin bisa open cam semua di sini untuk mengambil apa kita ingin ngambil gambar ya, dokumentasi, dan nanti teman-teman bisa absen. Linknya sudah saya share di kolom komentar. Baik, semuanya sudah open cam semua. Gi, share screen Gi. Oke, oke, aman. Nah, ini kelihatan semua nih. Ya. Udah Mana? open semua. Udah open cam semua. Apa ini? Braga, Fikri, siapa nih? Yang Ajeng. masih di kamar mandi silakan, yang belum pakai baju silakan pakai dulu. Yang Ayo, open caranya belum pakai Open kerudung, camnya silakan. semua. Yang ngedut saya. Langsung ya, coba ya. Tunggu mundur. Udah ya. 3, 2, 1. Ya, lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Jangan lupa untuk absen, linknya sudah saya share di kolom komentar. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Ada kurang lebihnya saya mewakili fungsionaris. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa di stop recordingnya, Saudara Egi.